Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Amirul Mukminin dan Rahmaniyah dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Jaidi MPD. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perbedaan individu dalam proses dan hasil pembelajaran. Pertama, pengertian perbedaan individu menurut para ahli. 2. Jenis-jenis perbedaan individu. 3. Pengaruh faktor perbedaan individu. 4. Mengatasi perbedaan individu dalam proses dan hasil pembelajaran. Pengertian perbedaan individu menurut para ahli. 1. Menurut Lindgren, variasi individual menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. 2. Menurut Kaplan, variasi individual adalah perbedaan sifat kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Jadi, variasi individual dalam pembelajaran adalah perbedaan antara individu siswa yang satu dengan individu siswa lainnya dalam proses belajar di sekolah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perbedaan individu. A. Kecerdasan. Siswa yang kurang cerdas menunjukkan ciri-ciri belajar lebih lamban, memerlukan banyak latihan, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk maju, tidak mampu melakukan abstraksi. Siswa yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi pada umumnya memiliki perhatian yang lebih baik, belajar lebih cepat, kurang memerlukan latihan, mampu menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang singkat, mampu menarik kesimpulan dan melakukan abstraksi. B. Bakat atau aptitude. Bakat mempengaruhi perkembangan individu. Untuk mengetahui bakat itu, perlu diadakan tes bakat atau aptitude test pada waktu mereka mulai bersekolah. Bakat turut menentukan perbedaan hasil belajar, sikap, minat, dan lain-lain. C. Keadaan jasmani. Keadaan jasmani tiap siswa berbeda-beda. Perbedaan itu terdapat pada struktur badan seperti tinggi, berat, dan koordinasi anggota badan, cacat badan atau gangguan pada penglihatan, sakit menahun, mudah pusing kepala, dan lain-lain, atau gangguan penyakit tertentu. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi efisiensi dan kegairahan belajar, seperti mudah lelah, kurang berminat melakukan berbagai kegiatan, dan akan mempengaruhi hasil belajar. D. Penyesuaian sosial dan emosional. Keadaan sosial dan emosi individu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berbagai sikap sosial dan emosional adalah pendiam, pemalu, pemberani, mudah bereaksi, senang bekerja sama, suka mengasingkan diri, mudah terpengaruh, sensitif, sedang menggantungkan diri kepada orang lain. Tingkah laku sosial dan emosional ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi sekitarnya. Keadaan ini besar pengaruhnya terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar siswa. E. Keadaan keluarga. Keadaan keluarga besar pengaruhnya terhadap individu, dan oleh karenanya terjadi perbedaan individual yang dilatar belakangi perbedaan keadaan keluarga. Pengaruhnya terjadi pada perbedaan dalam hal-hal pengalaman sikap, apresiasi, minat, sikap ekonomis, cara berkomunikasi, kebiasaan berbicara, hubungan kerjasama, pola pikir, dan lain-lain. Perbedaan dalam hal-hal tersebut mempengaruhi tingkah laku dan perubahan belajar sekolah. F. Prestasi belajar. Perbedaan hasil belajar di kalangan para siswa disebabkan oleh faktor-faktor kematangan, latar belakang pribadi, sikap, dan bakat terhadap pelajaran, jenis mata ajaran yang diberikan, dan sebagainya. Pengaruh faktor perbedaan individu. 1. Pengaruh faktor keturunan herediter. Menurut para ahli biologi bahwa terjadinya individu adalah akibat bertemunya sel jantan dan betina. Pada setiap spesies jenis makhluk, jumlah dan bentuk kromosomnya selalu sama, dan bila spesiesnya berbeda, akan berbeda pula jumlah dan bentuk kromosomnya. Gen yang berasal dari sel jantan saling berpasangan dengan gen yang berasal dari gen betina dengan cara yang berbeda-beda. 2. Pengaruh faktor lingkungan, milieu. Keadaan tempat dan alam lebih banyak bersifat statis, sedangkan lingkungan sosial bersifat dinamis. Lingkungan statis membawa pengaruh pada
individu yang berbeda di lingkungan tersebut. Demikian pula lingkungan dinamis, pengaruh lingkungan sosial atau manusia juga berpengaruh terhadap orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Hal-hal semacam itu akan membuat perbedaan sifat di antara mereka. 3. Pengaruh faktor campuran. Dari uraian di atas, baik uraian pertama mengenai pengaruh faktor keturunan maupun uraian kedua, pengaruh faktor lingkungan, ternyata bahwa baik keturunan maupun faktor lingkungan berpengaruh terhadap individu yang bersangkutan. Mengatasi perbedaan individu dalam proses dan hasil pembelajaran. Metode yang dapat diterapkan yaitu 1. Membentuk kelompok-kelompok kecil di dalam kelas. 2. Memberikan apresiasi atau motivasi terhadap anak didik. 3. Memberikan tugas rumah supaya siswa bersiapkan materi. 4. Memberikan tugas remedi bagi siswa yang belum memenuhi standar ketuntasan. 5. Melakukan pendekatan dan komunikasi dengan siswa. 6. Modifikasi metode belajar. Sekian dari kami, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.